Hai semua, welcome to SAS Channel. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang larutan penyangga. Yuk langsung aja kita bahas, let's go. Materi larutan penyangga ini ada di kelas 11 semester 2. Nah, sebelum masuk ke pelajaran larutan penyangga, kita harus tahu nama lain dari larutan penyangga itu. Jadi penyangga itu ada 3 nama lain, yaitu yang pertama penyangga itu sendiri, yang kedua dapar, itu juga artinya sama dengan penyangga, dan yang ketiga itu buffer. Nah, pengertian dari penyangga itu sendiri adalah larutan yang jika ditambah sedikit asam, basa, atau air, pH-nya tidak banyak berubah. Jadi larutan itu bisa mempertahankan pH-nya sendiri. Nah, penambahan asam dan basa di materi ini itu adalah penambahan sedikit asam kuat dan sedikit basa kuat. Setelah mengetahui pengertian dari penyangga, kita lanjut ke ciri-ciri penyangga. Nah, cara membuat larutan penyangga itu ada dua. Yang pertama, larutan lemah ditambah dengan garamnya. Jadi misalnya asam lemah ditambah dengan garamnya, atau basa lemah ditambah dengan garamnya. Nah, untuk larutan lemah ditambah garamnya itu molnya tidak berpengaruh, berarti baik yang besar, lebih besar yang lemah atau yang garam, itu tetap dia masuknya ke larutan penyangga. Nah, yang kedua, cara yang kedua yaitu lemah ditambah kuat. Untuk syaratnya yaitu mol yang lemah itu harus lebih besar. Jadi misalnya asam lemah ditambah dengan basa kuat, nah molnya si asam lemah ini harus lebih besar daripada si basa kuat. Nah, karena yang lemah itu lebih besar, maka pH-nya akan ikut yang lemah. Contoh lain misalnya basa lemah ditambah asam kuat, molnya itu harus lebih besar yang basa lemah dan pH-nya akan ikut basa. Jadi nanti kita akan mencari OH-, konsentrasi OH-. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis penyangga. Nah, jenis penyangga itu ada dua. Yang pertama penyangga asam dan penyangga basa. Nah, penyangga asam, cara menghafalnya adalah yang lemah adalah yang asam. Jadi penyangga asam itu bisa dibuat dengan dua cara. Yang pertama, asam lemah ditambah garamnya, dan asam lemah ditambah basa kuat. Nah, untuk asam lemah ditambah garamnya itu adalah garam-garam yang terbuat dari ion asam lemah tersebut. Contohnya misal asam asetat ditambah dengan natrium asetat, atau CH3COOH ditambah dengan CH3COONA. Jadi garamnya itu dia punya ion CH3COO- yang sama dengan ion dari CH3COO- milik asam lemah. Nah, untuk asam lemah dengan garamnya, molnya itu terserah mau besar yang lemah maupun besar yang garamnya. Nah, tapi untuk asam lemah ditambah basa kuat, molnya itu harus besar yang asam lemah. Jadi, karena yang lemah itu yang asam, maka kita akan mencari H+ atau pH asam. Rumusnya adalah H+, konsentrasi H+ sama dengan Ka kali mol asam per mol garam. Nah, untuk cara pembuatan yang pertama berarti tinggal mol asamnya dimasukin ke sini dan mol garamnya itu masukin ke sini. Sedangkan untuk cara pembuatan yang kedua itu dia kalian harus ngerjainnya pakai MRS atau direaksikan, lalu dicari mol asam yang tersisa dan mol garam yang terbentuk. Nah, untuk asam lemah, khusus untuk asam lemah ditambah basa kuat dan juga nanti basa lemah tambah asam kuat, itu ada cara cepatnya atau cara mudahnya, yaitu tidak usah menggunakan MRS. Jadi langsung H+ sama dengan Ka kali mol besar min mol kecil K per mol kecil. Jadi untuk menggunakan rumus ini
kalian harus molnya dikalikan dengan indeks. Misal H2SO mol H2SO4, berarti mol itu kan rumusnya M dikali V, berarti nanti harus dikalikan 2. Jadi rumus mol H2SO4 itu M dikali V dikali 2, karena di sini indeks asamnya ada 2. Nah, untuk cara cepat ini memang dibutuhkan ketelitian, karena mungkin saja larutan itu dia punya indeks asam atau indeks basa yang berbeda. Jadi kalau biasanya kan kalau cuma satu itu masih aman-aman saja karena tinggal dikali satu, tapi kalau misalnya indeks asam atau basanya ada lebih dari satu, itu yang biasanya kalian salah saat menggunakan cara cepat ini. Untuk jenis larutan penyangga yang kedua yaitu penyangga basa, ini sebenarnya sama dengan larutan penyangga asam, cuman dibalik yang lemah itu jadi yang basa. Jadi cara pembuatan penyangga basa yang pertama itu basa lemah ditambah garamnya. Contohnya misal NH4OH dan NH4Cl, jadi dia sama-sama punya ion NH4+. Selanjutnya cara pembuatan yang kedua yaitu basa lemah ditambah asam kuat, di mana mol basa lemah itu harus lebih besar daripada mol asam kuat. Nah, untuk rumus konsentrasi OH-nya adalah Kb dikali mol basa per mol garam. Jadi sama persis seperti rumus konsentrasi H+, hanya Ka-nya diganti dengan Kb. Nah, untuk basa lemah dan asam kuat itu juga ada cara cepatnya sama seperti tadi. Jadi konsentrasi OH- sama dengan Kb kali mol besar men mol kecil per mol kecil. Ini adalah contoh penggunaan cara cepat dan cara lama di perhitungan larutan penyangga. Contohnya, misal ada reaksi basa lemah ditambah asam kuat itu akan menghasilkan garam dan juga air. Nah, misal diketahui mol basa lemahnya 20 mol, lalu asam kuatnya itu 10 mol. Berarti ini kan udah benar, yang lebih besar adalah molnya yang lemah. Sudah benar ya. Berarti kan yang bereaksi, mol yang bereaksi itu adalah mol yang kecil. Ini yang bereaksi hanya 10, 10, 10, dan 10. Untuk cara lama itu ada di sebelah kiri dan cara cepatnya ada di sebelah kanan. Jadi penggunaannya, ini Kb dua-duanya sama, lalu mol basa yang tersisa adalah di sini, sisa dari mol basa. Lalu mol garam yang terbentuk adalah yang ini. Nah, jadi ini Kb dikali 10 per 10. Nah, seperti ini cara perhitungannya. Selanjutnya, untuk cara cepatnya adalah OH- konsentrasi OH- sama dengan Kb kali mol basa men mol kecil per mol kecil. Sama dengan Kb, mol besar adalah, jadi yang kita bandingkan adalah mol basa lemah dan mol asam kuat mula-mula. Mol basa lemah adalah 20, mol asam kuat adalah 10, berarti yang besar kan yang 20. Berarti di sini masukinnya 20 men 10 per mol kecilnya 10. Berarti Kb sama dengan 10 per 10. Nah, hasilnya itu akan sama bila menggunakan cara lama maupun cara cepat. Nah, itulah materi dan perhitungan tentang larutan penyangga. Contoh soal larutan penyangga akan kita bahas di video selanjutnya ya. Bersama SAS Channel Kimia, it's easy guys.